Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Antilego, NIM 09105804210032 dari kelas 3A1 Pertukaran Mahasiswa Merdeka jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester tentang komunikasi massa. Jadi kali ini saya akan membahas tentang studi kasus di kehidupan sosial yang memiliki judul perilaku dan gaya hidup remaja di masa sekarang. Yang pertama tentang hambatan-hambatan komunikasi massa yang terbagi menjadi 3 hambatan. Hambatan yang pertama itu hambatan psikologi, hambatan sosial kultural, dan hambatan interaksi verbal. Yang pertama adalah hambatan psikologis. Psikologis ini memiliki beberapa jenis, tetapi saya hanya mengambil 2 jenis. Yang pertama itu kepentingan, di mana dalam kasus studi ini terdapat hambatan seseorang hanya melihat perilaku dan gaya hidup remaja yang sebagian besar mengikuti zaman sehingga memiliki pengaruh terhadap komunikasi dan komunikan terhadap suatu pesan yang disampaikan. Yang kedua itu prasangka, seseorang hanya menilai apa yang dilihat pada gaya hidup seseorang remaja tanpa melihat perilaku yang sebenar-benarnya sehingga mempengaruhi suatu komunikasi dan komunikan terhadap mereka. Yang kedua itu hambatan sosial kultural. Hambatan ini memiliki beberapa jenis, tapi saya hanya mengambil 2 jenis, yaitu perbedaan norma sosial dan faktor semantik. Perbedaan norma sosial ini seperti kita ketahui bahwa kita mempunyai banyak perbedaan dan memiliki kebiasaan yang memiliki sifat dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja gaya hidup remaja yang mengikuti zaman itu sudah hal biasa menurut sebagian masyarakat. Jenis yang kedua yaitu faktor semantik, pengucapan kata yang kurang stabil untuk didengar karena terlalu cepat dan sering terjadi pada remaja masa sekarang. Karena menggunakan bahasa yang tren dan mengikuti zaman menyebabkan pengaruh komunikasi antar sesama itu kurang jelas dan kurang dipahami oleh masyarakat setempat. Yang ketiga itu adalah hambatan interaksi verbal. Polarisasi adalah kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk hanya dengan perilaku dan gaya seseorang remaja di masa kini sebagai lawan kata yang kenyataannya itu tidak benar. Semua hanya melihat dampak dari positif ataupun negatif, tidak melihat dari yang sebenar-benarnya sehingga mempengaruhi komunikasi antara seseorang. Yang kedua itu adalah evaluasi estetik. Setiap orang memiliki persepsi dalam berbicara tentang perilaku dan gaya hidup yang mengikuti zaman sekarang, yang kurang tepatnya tentang manusia dengan cara berkomunikasi yang tidak baik karena mereka hanya menilai dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Jadi yang kedua itu adalah model komunikasi massa. Yang pertama itu model alir 2 tahap. Model ini adalah model yang dilakukan 2 orang untuk mengamati alur pesan yang disiapkan di media massa seperti yang ada pada perilaku dan gaya hidup remaja yang selalu mengikuti zaman sehingga menunjukkan dampak terhadap perilaku yang dibuat melalui opini meskipun mereka melakukan itu melalui media massa, tetapi dampaknya sangat besar karena pesan-pesan yang diterima itu melalui perantara seseorang. Yang kedua itu adalah model alir banyak tahap. Model ini hanya menerima pesan media massa yang bisa secara langsung ataupun tidak langsung, yang mendapatkan informasi dari beberapa individu lain dalam perilaku dan gaya hidup ini. Seseorang bisa memberikan opini melalui perilaku dan gaya hidup yang di masa sekarang, tetapi bisa mendapatkan informasi dari berbagai kelompok pula. Yang ketiga itu adalah model 1 tahap. Model ini disampaikan kepada seseorang melalui media massa yang langsung ditujukan tanpa melalui perantara seseorang. Namun pesan ini tidak mencapai ke semua komunikan dan juga tidak menimbulkan opini dan efek yang ada di setiap komunikan pada perilaku seseorang. Yang ketiga itu adalah teori kontemporer. Teori kontemporer adalah pembelajaran yang berfungsi berdasarkan teori pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran ini berfungsi membekali kemampuan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dalam komunikasi dengan menyampaikan pesan yang dikirimkan melalui internet. Kontemporer juga ini dilakukan untuk mempresentasikan informasi digital yang bersifat diskrit.
Yang ketiga itu adalah teori normatif media. Teori normatif merupakan gagasan hak dan tanggung jawab mengenai bagaimana idealnya media. Mewujudkan media dalam masyarakat bebas, sebagian besar memiliki kewajiban untuk membawa tujuan ke arah yang lebih positif yang telah ditetapkan dan menerima begitu saja. Maka dalam perilaku gaya kehidupan seseorang mengikuti perkembangan itu sangatlah bagus dan tidak ketinggalan zaman. Dengan hal tersebut mereka bisa memberikan dampak baik, positif maupun negatif karena setiap orang memiliki perbedaan dan pendapat masing-masing tentang masyarakat. Itulah tadi hasil presentasi saya tentang studi kasus di kehidupan sosial dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat atau remaja masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.